Beda dengan dua tak yang masa produksinya saat ini seperti sedang diperjuangkan setengah mati agar dapat diproduksi massal seperti zaman dulu lagi. Nah, kalau kali ini kita akan membahas mesin yang masih diproduksi hingga saat ini, yang terkenal lebih ramah lingkungan. Dan inilah mesin 4 tak. Mesin ini diciptakan oleh Nicolaus Otto pada tahun 1876. Mesin ini dikenal lebih lambat dibanding dua tak, karena memang secara teori, mesin ini perlu melakukan 4 langkah piston untuk menghasilkan tenaga. Dan mesin dua tak hanya memerlukan 2 kali langkah piston saja untuk menghasilkan tenaga. Jadi nggak usah heran kalau mesin dua tak lebih kenceng. Dan salah satu alasan mesin 4 tak masih diproduksi hingga saat ini adalah karena emisi gas buangnya yang masih bersahabat dengan regulasi pemerintah, yaitu hingga Euro 6 saat ini. Dan pabrikan kendaraan juga masih bisa mengakali bagaimana caranya agar mesin ini dapat menghasilkan gas buang serendah mungkin. Karena mesin ini cara kerjanya hanya membakar bensin saja, beda dengan dua tak yang harus membakar oli. Hingga pabrikan juga sampai kalang kabut mengatasi hal regulasi emisi pada mesin dua tak. Dan mesin ini juga dikenal lebih banyak komponennya dibanding dua tak. Dan sebanyak apa sih komponennya? Berikut adalah komponen-komponen pada mesin 4 tak. Sama seperti mesin 2 tak, ini adalah komponen yang berada di atas ruang bakar. Fungsinya untuk menutup rongga silinder atau ruang bakar, sekaligus tempat untuk meletakkan busi. Tapi, buat mesin 4 tak, silinder head ini bukan hanya difungsikan sebagai tempat busi saja, tapi juga berfungsi sebagai tempat meletakkan valve atau klep atau katup, lalu spring valve atau per klep atau per katup, serta noken as atau camshaft, dan rocker arm atau templar. Dan di dalam silinder head ini juga terdapat sebuah jalur untuk masuknya BBM dan udara dari karburator ke dalam mesin, yaitu bernama intake port, dan jalur untuk membuang gas sisa pembakaran melalui knalpot, yang bernama exhaust port. Ini adalah sebuah komponen yang berada di dalam silinder head, dan letaknya ada di atas klep. Ini adalah komponen yang gerakannya memutar, dan berfungsi untuk mengatur kapan klep harus membuka dan menutup, mengatur seberapa lama durasi bukaan klep, dan mengatur seberapa lebar klep harus membuka saluran intake dan exhaust. Dan untuk memutar noken as ini, mesin 4 tak mengandalkan putaran dari crankshaft atau kruk as, yang disalurkan melalui rantai atau fan belt atau gear. Bentuknya seperti ini. Maksudnya seperti ini. Ibaratnya, klep ini adalah pintu gerbang dari saluran intake dan exhaust. Dan untuk membuka dan menutup salurannya, klep mengandalkan dorongan dari noken as. Komponen ini berbentuk seperti per pada umumnya, dan berfungsi untuk mengembalikan posisi katup seperti semula lagi setelah didorong oleh noken as untuk membuka jalur intake atau exhaust. Komponen ini hanya terdapat pada mesin yang menggunakan sistem SOHC atau Single Overhead Camshaft, atau bahasa simpelnya itu mesin yang punya satu noken as saja. Dan fungsi dari rocker arm ini adalah sebagai komponen untuk meneruskan gerakan dari noken as ke klep untuk membuka dan menutup klep tersebut. Kenapa harus pakai rocker arm sebagai bantuannya? Karena jika noken asnya hanya satu, dia nggak bisa menggerakkan dua klep atau lebih. Jadinya diperlukan rocker arm untuk membantu noken as ini membuka dan menutup klep. Ini adalah tempat terjadinya siklus pembakaran dan tempat
untuk menghasilkan power pada mesin 4 tak. Dan fungsi utamanya adalah sebagai tempat piston bergerak naik turun untuk menghasilkan power pada mesin. Dan bentuk komponen ini seperti rongga silinder. Dan di dalam rongga silinder inilah piston bergerak naik turun. Dan piston berfungsi untuk mengisap campuran bahan bakar masuk ke dalam mesin dan mengubah campuran tersebut menjadi tenaga dengan bantuan busi atau spark plug. Dan ukuran diameter piston juga berpengaruh terhadap jumlah cc pada mesin. Stang piston ini berada di bagian bawah piston yang dipasang seperti ini, yaitu menghubungkan piston dengan kruk as atau crankshaft atau poros engkol. Dan stang piston ini harus didesain sangat kuat, karena stang piston harus kuat mengantarkan tenaga dari piston ke kruk as dengan baik. Dan yang pastinya, tenaga dari piston tersebut sangatlah besar. Busi adalah suatu komponen yang berfungsi untuk memercikan api untuk meledakkan campuran bahan bakar udara yang masuk ke ruang bakar. Setelah campuran tadi terkompresi oleh piston, busi akan memercikan api dan terjadilah ledakan yang mendorong piston bergerak ke bawah dan menghasilkan tenaga. Fungsi komponen ini adalah menjadi poros dari pergerakan setiap piston, dan gerakan atau tenaga yang dihasilkan piston akan tersampaikan ke kruk as dan memutar kruk as. Dan putaran dari kruk as ini akan diteruskan untuk menggerakkan noken as melalui fan belt atau rantai atau gear, dan untuk menggerakkan transmisi. Dan dari transmisi akan dilanjutkan ke roda. Setelah dilihat-lihat, ternyata memang benar kalau mesin 4 tak ini menggunakan lebih banyak komponen dibanding mesin 2 tak. Dan bagaimana cara kerjanya? Simak penjelasan berikut. Jadi pertama, piston ada di titik mati atas. Dan ketika mesin dinyalakan melalui dinamo starter atau kickstarter, piston akan dipancing bergerak menuju titik mati bawah. Dan piston akan bergerak menuju titik mati bawah. Dan ketika piston bergerak menuju titik mati bawah, klep intake membuka, dan akhirnya udara dan bahan bakar pun terhisap masuk ke ruang bakar. Dan ketika piston sudah berada di titik mati bawah, bahan bakar dan udara tadi sudah berada di ruang bakar. Dan selanjutnya, piston akan bergerak menuju titik mati atas. Dan klep intake pun perlahan menutup. Dan campuran bahan bakar dan udara tadi pun perlahan mulai terkompresi. Dan terjadilah kenaikan suhu yang tinggi di ruang bakar, akibat dari campuran bahan bakar dan udara yang terkompresi tersebut. Dan ketika piston sudah berada di titik mati atas, dan seluruh campuran sudah terkompresi, maka busi akan memercikan api dan memicu ledakan di ruang bakar yang menghasilkan tenaga, lalu mendorong piston bergerak ke titik mati bawah. Dan gerakan piston tadi pun tersampaikan ke kruk as. Dan kemudian, tenaga tadi pun tersalurkan ke transmisi dan noken as. Dan ketika piston sudah berada di titik mati bawah, klep exhaust mulai terbuka. Dan ketika piston mulai naik kembali ke titik mati atas, gas sisa ledakan tadi pun terdorong keluar oleh piston melalui saluran exhaust. Dan dari saluran exhaust akan dibuang ke udara bebas, tetapi melalui knalpot terlebih dahulu. Dan begitu seterusnya. Jadi seperti itulah cara kerja dari mesin 4 tak. Memang banyak sekali step-stepnya untuk menghasilkan tenaga. Berbeda dengan 2 tak yang sangat simpel. Dan satu-satunya penyebab mesin 4 tak ini tidak discontinue adalah karena mesin 4 tak tidak membakar oli untuk melumasi area mesin dan ruang bakarnya. Itulah salah satu keunggulan dari mesin 4 tak ini, yaitu lebih ramah lingkungan. Jadi, segini dulu pembahasan kita kali ini. Terima kasih sudah selalu nonton dan support channel ini hingga saat ini. Sampai berjumpa di video selanjutnya.